apa kabarnya hari ini? Anak-anak ibu jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus, pintar. Sekarang ibu mau ngambil absen. Hafiz? Hadir. Tiara? Hadir, Bu. Adela? Hadir, Bu. Tadi, terima kasih. Karena kita telah mengambil absen, ibu mau nanya, tadi ke sekolah siapa yang datang cepat? Siapa? Hadir, Bu. Apis, iya Apis? Iya, Bu. Pintar, karena Apis datangnya cepat, jadi Apis mimpin doa. Pimpin doa tuh, kakak Apis? Siap, berat. Amat berat. Tegak berat. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, karena Apis sudah memimpin anak-anak ibu berdoa. Anak-anak ibu tahu kenapa Apis ibu suruh memimpin berdoa? Tidak. Karena Apis datangnya cepat ke sekolah, berarti Apis telah menanamkan sikap kedisiplinan. Sikap apa anak-anak? Kedisiplinan. Benar. Jadi anak-anak ibu harus menerapkan sikap kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, jadi ibu mau ngajak anak-anak ibu menyanyikan nyanyi Garuda Pancasila. Ada yang tahu kan? Oke, siapa bisa maju ke depan untuk menyanyikan Garuda Pancasila? Ya, Tiara, silakan. Kasih tepuk salut untuk Tiara. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kalau Tiara mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila, anak-anak ibu semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan semua. Ya, duduk semua. Tiara kembali ke anak-anak ibu tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berarti anak-anak ibu sudah menanamkan arti pentingnya sikap nasionalisme. Udah apa? Nasionalisme. Sikap nasionalisme, bagus. Sekarang anak-anak ibu baca bukunya terlebih dahulu di bagian pertama. Silakan baca. Stop. Apakah anak-anak ibu sudah selesai membaca bukunya? Sudah. Karena anak-anak ibu telah membaca bukunya tadi, berarti anak-anak ibu telah menambah ilmu. Jadi anak-anak ibu harus membaca buku di rumah setiap hari. Bagus. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita menentukan ide pokok suatu paragraf. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita mengembangkan ide pokok pada suatu paragraf. Pintar. Sebelum anak-anak ibu naik ke kelas 5,
Ada yang mengingat pembelajarannya di kelas 4 mengenai kalimat utama? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Karena kita hari ini materinya mengenai ide pokok, silakan anak ibu buka buku halaman 3. Tolong baca cerita di sana mengenai organ gerak manusia dan hewan di dalam hati selama 5 menit. Materi teks di dalam buku, silakan Apes terlebih dahulu. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah, cepat atau perubahan sisi sebagainya, atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, mengali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selesai. Selanjutnya Tiara. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya Dela. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang. Karena anak-anak ibu telah membaca bacaan di bukunya tadi mengenai organ gerak manusia dan hewan, ada berapa paragraf dalam bacaan tadi anak-anak? 4. Kalimat ada berapa? 2. Apa aja? Siapa yang tahu? Ya, silakan Tiara. Kalimat utama dan kalimat pengambang. Bagus, pintar. Yang lain udah paham? Sehubung dengan materi kita hari ini mengenai ide pokok, siapa yang tahu apa ide pokok? Ada yang tahu apa ide pokok? Tidak. Ide pokok, sebelum kita mencari ide pokok, kita harus menemukan trik. Ibu akan memberikan anak-anak ibu beberapa trik menemukan ide pokok. Yang pertama, anak-anak ibu lihat paragraf dalam satu bacaan dan mencari kalimat utama dari satu paragraf tersebut. Setelah menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut, berarti disitulah letak ide pokoknya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Jadi, ide pokok adalah suatu masalah utama yang dibahas pada paragraf tertentu. Coba anak-anak ibu lihat bacaannya tadi di paragraf pertama. Di sini ibu menemukan kalimat utamanya itu mengenai salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ide pokoknya itu terdapat di kalimat utamanya yang ibu berikan tadi mengenai salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Terdapat kalimat pengembang di dalam paragraf tersebut. Sekarang anak ibu sudah mengerti apa belum mengenai ide pokok? Sudah, karena anak-anak ibu sudah mengerti. Coba anak-anak ibu cari yang paragraf 1 Hafiz, paragraf 2 Hafiz, paragraf 3 Yaya, paragraf 4 Dela. Silakan cari terlebih dahulu ide pokoknya. Udah selesai anak-anak? Sudah. Silakan Hafiz, paragraf 2 mengenai ide pokoknya apa? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Bagus, tepuk tangan buat Hafiz. Silakan Yaya. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Bagus, pintar. Tepuk tangan buat Yaya. Silakan Dela. Paragraf itu. Tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, pintar. Karena anak-anak ibu telah tahu cara menentukan ide pokok dari paragraf 2 tadi, 3 dan 4. Berarti anak-anak ibu sekarang udah bisa kan menentukan ide pokok? Sudah. Nah, sekarang ibu akan membagi
membagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya Apis dengan temannya, Yaya dengan teman sebangkunya, Dela dengan teman sebangkunya ya. Sekarang anak-anak buka buku halaman 6. Nah, bagus. Sekarang anak-anak kembangkan paragraf kata di dalam halaman 6 tersebut. Anak ibu diskusikan materinya dengan teman sebangkunya. Sudah selesai? Dah. Sekarang anak-anak ibu perwakilan dari setiap kelompok bacakan jawabannya. Silakan dimulai dari Dela. Paragraf ketiga. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya gerakan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Bagus, tepuk tangan buat Dela. Silakan kelompoknya Tiara. Paragraf 2. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjang, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Terima kasih ya, bagus. Sekarang kelompoknya Apis dengan temannya perwakilan. Silakan Apis. Paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri ada dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Bagus. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak ibu bisa mengambil kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Bisa. Siapa yang bisa, silakan? Saya, Bu. Ya, silakan Apis. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Bagus, pintar. Tepuk tangan untuk Apis. Ada yang bisa? Silakan, Tiara. Menentukan langkah-langkah membuat ide pokok. 1. Menentukan kalimat utama. 2. Dalam kalimat utama kita dapat membuat paragraf. Bagus, tepuk tangan buat Tiara. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Kita mengakhiri